morning church, welcome to FGF Semarang. Senang sekali pagi hari ini saya Wilson dapat menjumpai saudara semua dalam FGF Semarang online service. Kami menyambut saudara hari ini dengan penuh sukacita dan kami berharap saudara semua sehat selalu. Dan bagi jemaat yang baru bergabung di FGF Semarang, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Kami berharap saudara semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. FGF Semarang online service juga dapat diakses melalui radio 94.9 Good News FM setiap hari Minggu jam 12.30. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, so bagi saudara yang beribadah secara online, saudara bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Enjoy your online service. Good morning FGF. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir ke tengah kita pagi hari ini. So saya mengajak semuanya kita boleh beri yang terbaik buat Allah kita. Kita boleh bersorak, kita boleh melompat, kita boleh meninggikan namanya dengan segenap hati kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah kami Tuhan, Kau yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Biar hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hebat, sama-sama kita tepuk tangan. Semua karena kemuliaan-Mu Tuhan. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih-Mu,
hadirat-Mu ada di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami percaya tidak ada satu pun yang terlewatkan dari hadirat-Mu, dari jamahan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka hidup kami. Mari bekerja, Holy Spirit. We are ready for you. Thank you God. We are here for you, Holy Spirit. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you more than ever. I need you more than ever. Nothing else satisfies. I surrender to you. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. I came for you. Let's sing together. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I'm ready for you, Lord. I am ready for you. Jesus, take me deeper. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire, send your fire, it's your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. Come on. We make room. Let your spirit move in this place. Come on. Have your way today.
satupun yang terlewatkan Tuhan dari lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup berbicara dengan banyak cara. Pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami buka hati kami bagi-Mu. Tidak semua orang mengetahui apa yang kau rasakan, saudara. Gak ada yang tahu kegelisahanmu, gak ada yang tahu ketakutanmu, gak ada yang tahu kecemasanmu. Tapi Dia yang menyelidiki hatimu, Dia Roh Kudus. Dia tahu segala-galanya. Dia tahu apapun yang saat ini kau sedang hadapi, kau rasakan, Dia tahu. Pagi hari ini, saya tahu mungkin banyak hal yang kau bisa lakukan dengan kekuatanmu, dengan pikiranmu, dengan kepandaianmu, dengan akal budimu, dengan apapun yang kau punya, yang kau sanggup lakukan. Tapi percayalah, Roh Kudus melakukannya jauh lebih baik daripada yang kau sanggup melakukan. Pagi hari ini ketika rasanya tidak ada jalan keluar dalam hidupmu, mari datang Roh Kudus, aku perlu Engkau. Tuhan berbicara, Tuhan. Rasanya buntu, Tuhan. Rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Dia Tuhan yang sanggup menyatakan jalan keluar pada setiap masalahmu. Pagi hari ini datang pada Dia. Pada hari ini datang pada Dia. Kami percaya Tuhan, ketika hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, ada kelegaan yang baru, ada kekuatan yang baru Tuhan. Aku berdoa Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini Tuhan, baik yang online maupun yang onsite Tuhan, setiap kami boleh merasakan kehadiran-Mu ya Roh Kudus dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun juga. Engkau Tuhan yang gak terbatas oleh ruang dan waktu. Kapanpun, apapun, hal sesulit apapun, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ketika Engkau kehendaki kami sembuh di dalam nama Yesus. Kami memiliki jalan keluar di dalam nama Yesus. Ada kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Waktu itu seorang perempuan yang mengalami pendarahan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bagi hari ini, iman yang sama ketika hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Mujizat-Mu itu nyata Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bangkitkan Tuhan setiap iman kami Tuhan. Mari bangkitkan Tuhan, percaya kami kepada-Mu lebih lagi. Hari sembah Dia, bawa segala isi hatimu kepada Dia. Sembah Dia. Kami berserah padamu, ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Amin, amin. Nyatakan mujizat sekarang. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Katakan tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Percaya mujizat. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Mari nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Sekarang Roh Kudus bekerjalah. Roh Kudus
Apa kabar jemaat yang Tuhan kasihi? Senang sekali dapat kembali berjumpa dengan Anda semua. Kami selalu berdoa untuk perlindungan dan pemeliharaan Tuhan untuk Anda dan keluarga Anda. Tetapi kalau ada yang sedang sakit atau harus isolasi mandiri, saya berdoa supaya Tuhan menyembuhkan Anda semua. Kalau Anda membutuhkan bantuan, jangan segan-segan menghubungi hotline number IFGF Semarang. Kami dengan senang hati akan membantu semaksimal mungkin. Dan hari ini sebelum kita sama-sama belajar dari firman Tuhan, kita akan membaca deklarasi kita. Karena ini kabar baik, saya mengajak dimanapun Anda berada, keluarkan suara Anda, kita baca dengan segenap hati kita. IFGF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami hari ini boleh kembali belajar dari firman-Mu Tuhan. Sebelum kami belajar dari firman-Mu, hamba berdoa, Tuhan, Kau yang menjaga, melindungi setiap anak-anak Tuhan di musim-musim seperti ini. Kalau ada yang sedang sakit atau isolasi mandiri, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan yang memulihkan kekuatan mereka, Tuhan yang memeliharakan, Tuhan yang menjaga setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Mari Tuhan bicara melalui firman-Mu, biarlah ini menjadi rema, Tuhan berikan pewahyuan untuk kami boleh mengalami suatu kehidupan yang lebih besar dari apapun yang bisa ditawarkan di muka bumi ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengawali dari Markus 10, ayat 42 sampai ayat 45. Dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya suka terjemahan bahasa Inggris ayat ke-45 ini berkata, for even the Son of Man came not to be served, but to serve others. Tuhan tidak pernah melarang untuk kita menjadi besar dan terkemuka. Sebaliknya Tuhan menyingkapkan kepada kita bagaimana Anda dan saya bisa menjadi besar dan terkemuka dengan cara yang berbeda dari cara dunia, yaitu cara kerajaan Allah. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Markus 10 ayat 42 ini yang telah kita baca tadi berbunyi demikian. Lalu Yesus memanggil semua murid-muridnya dan berkata, kalian tahu bahwa para penguasa bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan keras dan menindas hak-hak mereka. Nah, cara dunia adalah dengan bersaing, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kedudukan, dan dengan demikian bisa mendapatkan apa yang mereka mau dan mendapatkan keuntungan untuk saya. Bila perlu dengan cara menindas, bila perlu dengan cara memanipulasi. Tetapi dalam ayat ke-43 dalam Markus pasal yang ke-10 ini dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, but among you it will be different. In God's kingdom, the way to go up is down.
Kalau kita kembali kepada Markus 10, dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia dikatakan, ayat 43 dan 44, tetapi kamu seharusnya janganlah seperti itu. Artinya kita harus menjadi orang yang berbeda. Siapapun yang ingin menjadi pemimpinmu harus bersedia melayani lainnya. Ayat 44, siapa yang mau menjadi orang pertama harus melayani lainnya seperti seorang hamba. Sekali lagi, Tuhan tidak melarang untuk kita menjadi besar dan terkemuka. Sebaliknya, Tuhan menyingkapkan kepada kita bagaimana menjadi besar dan terkemuka dengan cara yang berbeda dari cara dunia, yaitu cara kerajaan Allah. Bahkan salah satu visi gereja kita adalah agar setiap Anda, setiap jemaat IFGF Semarang, menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun Anda berada, yaitu orang-orang yang memberikan pengaruh dan nilai tambah bagi orang-orang lain di sekitarnya. Kalau Anda tahu, kita punya 10 visi, dan salah satunya, nomor 7 saya ingin bacakan pada hari ini. IFGF Semarang adalah gereja di mana setiap orang dapat mengenal panggilan Tuhan dalam hidup mereka dan menemukan tujuan kehidupan, serta menggunakan semua potensi dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan dan memberikan pengaruh besar kepada dunia mereka. Kita dipanggil untuk hidup, bekerja, dan melayani dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara kerajaan Allah. Markus 10:43 tadi mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata besar di sini dalam bahasa aslinya digunakan kata megas. Saudara, ini berbicara tentang seseorang yang dihargai karena memberi nilai tambah dalam kehidupan orang lain. Seorang yang dihargai karena membuat hidup orang lain lebih baik atau lebih mudah. Dalam kerajaan Allah, seseorang menjadi besar bukan karena kedudukan atau kekuasaan yang dimilikinya, melainkan karena hidupnya memberikan nilai tambah bagi orang lain. Kebesaran seseorang tidak diukur berdasarkan kedudukan atau kekuasaannya, melainkan berapa besar nilai tambah yang diberikannya kepada orang lain, sehingga orang lain itu hidupnya lebih baik dan lebih mudah. Kalau kita kembali kepada ayat yang berikutnya, mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayan di sini digunakan dalam bahasa aslinya digunakan kata diakonos, yang artinya seseorang yang melakukan pelayanan melalui tindakan-tindakan yang nyata. Anda tidak harus punya kedudukan atau kekuasaan untuk bisa menjadi seorang diakonos. Yang lebih penting adalah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Apakah itu waktu, talenta, harta kita, time, talent, and treasure, bahkan semua potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Gunakan untuk bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan orang lain, membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik dan lebih mudah. Sebenarnya inilah tujuan Tuhan memberikan potensi dalam diri Anda. Inilah tujuan Tuhan memberikan talenta, memberikan skill, memberikan koneksi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin profesi kita, bisnis kita, dan bahkan harta kita. Untuk apa, saudara? Untuk dipakai melayani orang, sehingga kita dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan orang lain. Ada satu quotation dari Rick Warren yang mengatakan, there is only one way you can serve God. Kita tentu semua ingin untuk bisa melayani Tuhan. Tapi Rick Warren mengatakan, by serving other people. Kita hanya bisa melayani Tuhan, atau kita melayani Tuhan dengan kita melayani orang lain. Whenever you use your talents, time, energy, and resources to help other people, that's called ministry. Semua potensi yang ada dalam kehidupan kita adalah untuk kita melayani. Jadi sekarang kita tahu bahwa semua potensi yang Tuhan berikan, termasuk kedudukan yang Anda miliki,
baik di rumah, pekerjaan, atau bahkan di dalam pelayanan, untuk kita dapat melayani orang, yaitu dengan kita memberikan nilai tambah dalam kehidupan mereka, bahkan melalui tindakan-tindakan yang kecil dan sederhana. Karena itu, jemaat yang Tuhan kasihi, mulai sekarang cari kesempatan untuk kita dapat menggunakan kedudukan kita, untuk kita dapat menggunakan waktu kita, untuk kita dapat menggunakan talenta kita, skill kita, untuk bisa memberikan nilai tambah dalam kehidupan orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita, yang kita jumpai setiap hari, sehingga hidup mereka akan menjadi lebih baik dan lebih indah. Kalau kita kembali kepada Markus pasal ke-10 ayat 43 dan 44 ini dikatakan, tetapi kamu seharusnya jangan seperti itu, siapapun yang mau menjadi pemimpin harus bersedia melayani lainnya. Nah, terutama jika Anda ada dalam posisi kepemimpinan, apakah itu di rumah, apakah itu di tempat pekerjaan, atau bahkan dalam pelayanan. Sekarang kita tahu bahwa Anda dipercayakan posisi itu bukan supaya kita bisa menarik keuntungan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kita bisa melayani orang-orang yang Anda pimpin, dengan memberikan nilai tambah dalam hidup mereka, supaya mereka memiliki kehidupan dan karier yang lebih baik. Pada akhirnya, hidup yang lebih besar, a greater life. Dari apapun yang dunia bisa tawarkan, apakah itu kedudukan atau kekuasaan atau bahkan kekayaan, adalah hidup untuk melayani. Dengan kita memberikan nilai tambah kepada orang lain. Amin. Markus 10 ayat 44 mengatakan, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, kata terkemuka di sini dalam bahasa aslinya digunakan kata protos, yang artinya orang nomor satu. Seseorang yang dihargai karena sikap dan gaya hidupnya yang dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Seseorang yang dihargai karena memberikan pengaruh kepada orang di sekelilingnya melalui keteladanan hidupnya. Dalam kerajaan Allah, seseorang menjadi terkemuka bukan karena dia memiliki kedudukan atau kekuasaan, melainkan seseorang yang hidupnya menjadi bernilai dan dihargai karena dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang lain di sekitarnya. Dalam kerajaan Allah, Anda menjadi terkemuka bukan dengan cara memanipulasi orang, melainkan menjadi yang terbaik dalam bidang Anda, menjadi seseorang yang excellent dalam semua bidang kehidupan, apakah itu di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dengan menunjukkan suatu kehidupan yang berkualitas sehingga hidup Anda dapat menjadi inspirasi bagi orang-orang lain. Dan dalam ayat yang sama tadi dikatakan, barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kata hamba di sini digunakan kata doulos. Seorang yang menunjukkan sikap dan gaya hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, yaitu seorang yang selalu siap sedia untuk melayani orang lain. Sebenarnya seorang doulos lebih tepat diterjemahkan sebagai budak. Seorang yang sudah tidak lagi punya hak untuk dirinya sendiri. Lebih tepat lagi, seorang yang sudah menyerahkan seluruh hak-haknya kepada tuannya. Karena itu kita harus meneladani Yesus yang menjadikan dirinya seorang hamba. Tuliskan dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Di sini digunakan kata doulos dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, kedagingan kita memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri.
Karena itu kita harus meneladani Yesus. Dikatakan Yesus mengosongkan dirinya. Dan kita belajar mengosongkan diri kita dari egoisme, dari keserakahan, kehausan akan kekuasaan. Dan kita belajar menjadi seorang doulos. Sehingga kita dapat hidup tidak hanya mementingkan diri sendiri saja. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa cara dunia adalah dengan memanipulasi untuk keuntungan saya sendiri. Namun, tidak demikian dengan seorang hamba yang tulus dan selalu siap sedia melayani orang lain. Sikap seorang hamba yang tidak mementingkan diri inilah yang harus kita bawa setiap hari dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, di rumah, di tempat pekerjaan, dan bahkan juga dalam pelayanan di gereja. Tetap pada akhirnya yang akan membuat orang menghargai Anda dan mengizinkan Anda memberikan pengaruh dalam hidup mereka bukanlah kekuasaan atau kedudukan atau uang Anda. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa Anda tidak mementingkan diri sendiri dan Anda tulus mempedulikan hidup mereka. That's a greater life. Kalau kita kembali kepada ayat berikutnya, Markus pasal ke-10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jemaat yang Tuhan kasihi, Yesus memberikan teladan kepada kita untuk mengalami a greater life, bukan karena kedudukan dan kekuasaan yang kita miliki, melainkan suatu kehidupan yang melayani. The greater way of life is a life of serving. Kita kembali kepada Markus 10 ayat 44, dikatakan siapa yang mau menjadi orang pertama harus melayani lainnya seperti seorang hamba. Nah, terutama bagi kita yang ada dalam posisi-posisi orang pertama. Ada banyak jabatan yang namanya CEO, Chief Executive Officer, COO, Chief Operation Officer, CFO, Chief Finance Officer. Ada kata chief yang menunjukkan Anda ada di posisi orang pertama. Atau Anda seorang supervisor. Atau Anda seorang departemen head, menjadi orang pertama di departemen Anda. Mungkin orang-orang pun dengan sukarela melayani Anda. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan menempatkan kita di posisi-posisi orang pertama itu, supaya kita dapat melayani mereka yang kita pimpin dan mereka yang ada di sekitar kehidupan kita. Ada satu quotation dari Rick Warren yang mengatakan, God determines your greatness by how many people you serve, not how many people serve you. Tuhan mengukur kebesaran Anda atau kebesaran seseorang dari berapa banyak orang yang Anda layani, bukan berapa banyak orang yang melayani Anda. Kalau saya kembali kepada Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau Anda setia dengan posisimu sebagai pelayan dan hamba, melalui sikap dan gaya hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan selalu mencari kesempatan untuk memberikan nilai tambah dalam hidup orang lain, maka promosi yang dari Tuhan pasti akan datang dalam hidup Anda. Pagi hari ini kita juga akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Anda yang ada di rumah, Anda bisa menyiapkan roti dan anggur untuk kita bisa mengambil perjamuan kudus bersama-sama.
Dan sebelumnya saya mengajak sekali lagi kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keteladanan yang Tuhan berikan. Engkau datang ke dunia sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba, taat mati di atas kayu salib. Tuhan, bukan untuk kepentingan-Mu sendiri, tetapi supaya kami, Tuhan, beroleh suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik. Dan supaya kami juga boleh meneladani Tuhan Yesus, mendapatkan a greater life, sehingga kami bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Mari Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, hamba berdoa, Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tahu situasi yang sedang dihadapi, yang perlu mujizat hari ini Tuhan, mereka boleh mengalami mujizat yang dari Tuhan. Mereka yang perlu hadirat-Mu boleh mengalami hadirat-Mu tinggal di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan mereka yang perlu mengalami pembebasan, kemerdekaan dari setiap ikatan-ikatan dan kutuk di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kemerdekaan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara bisa mengangkat roti dengan tangan kanan-Mu. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman dan ucapan syukur, kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa mengangkat cawan berisi anggur yang ada di rumah masing-masing. Firman Tuhan mengatakan demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah, mengampuni semua dosa kami, membasuh semua dosa dalam kehidupan kami, dan bahkan Tuhan mematahkan setiap kutuk-kutuk apapun Tuhan. Kami boleh mengalami kemerdekaan dan satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, kalau ada yang membutuhkan kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Yang percaya dan beriman, yuk kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan aku,
Kami percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Pastor Budi Hidayat. Thank you so much for joining us today. I'm Wilson and this is iNews for this week. Tema kita di bulan ini adalah A Place of Power. Kuasa Kristus yang luar biasa, kuasa Kristus yang dapat kita deklarasikan dalam nama Yesus, hidup dalam setiap dari kita. Sudahkah kita menyadari dan menyatakannya? Ikuti terus IFGF Online Service setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel IFGF Semarang. Jemaat yang memiliki permohonan doa, para pelayan doa akan dengan senang hati melayani Anda. Tersedia prayer request hotline number yang tertera di layar Anda saat ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi lengkap seputar Gereja IFGF Semarang ataupun pelayanan dari Gereja IFGF, saudara bisa menghubungi hotline number yang tertera di layar, baik SMS maupun WhatsApp chat, atau saudara bisa klik link tree yang ada di bio Instagram IFGF Semarang, atau juga cek di kolom deskripsi di bawah ini. Kami siap membantu dan melayani Anda. Kids Online Class diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 pagi di YouTube channel IFGF Semarang. Dan Kids Zoom diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui Zoom Meeting. Youth Service untuk usia SMP dan SMA diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di YouTube channel IFGF Youth Semarang. Kami mengajak saudara semua untuk kita bisa bersatu hati berdoa bersama dengan tim IFGF Pray pada hari Rabu 9 Februari jam 8 malam melalui IG Live di Instagram @IFGF Semarang dan Instagram Pastor Indra Puspa @IndraPuspa. Dan IFGF Women hadir dalam rangkaian seminar online bertemakan Wellness, karena kesehatan adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap kita. Seminar yang pertama berjudul Healthy Body yang akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, pukul 19 melalui Zoom. Pembicara kita adalah Dr. Adrian Setiaji, seorang Physical Medicine and Rehabilitation Resident, dan Yohanes Sunardi, seorang Health and Fitness Motivator, yang sudah merupakan pakar di bidangnya masing-masing. Acara ini gratis dan terbuka untuk semua ladies dari berbagai usia, baik yang masih single ataupun sudah menikah. Anda juga bisa mengundang teman Anda untuk mengikuti seminar ini. Ada kesempatan mendapatkan door prize di acara ini. Jangan lupa lakukan pendaftaran melalui link yang ada di bio Instagram @IFGF Semarang atau cek kolom deskripsi di bawah. Setiap hubungan yang sehat selalu diawali dengan pribadi yang sehat. IFGF Family Ministry akan mengadakan kelas Starting Right untuk para singles, di mana kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang sehat sebelum menjalin sebuah hubungan dan juga bagaimana menjadi calon pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kelas Committed untuk yang sudah memiliki pasangan, di mana kita akan belajar bagaimana menjalin sebuah hubungan yang sehat sesuai dengan kehendak Tuhan sebelum memasuki pernikahan yang kudus. Kedua kelas ini akan dilaksanakan dalam 2 kali Zoom Meeting setiap hari Rabu pada tanggal 16 dan 17 Maret jam 7 malam. Jangan lupa lakukan pendaftaran melalui link di bio Instagram @IFGF Semarang atau cek di kolom deskripsi di bawah. Kami mengajak saudara untuk bisa memberikan persembahan dan persepuluhan yang bisa saudara berikan melalui transfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang ada di layar saudara saat ini, atau juga bisa melalui dompet elektronik pilihan saudara. Saudara, sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini untuk boleh memberi yang terbaik bagimu dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati jemaat semua dalam setiap kehidupan kami, setiap aspek keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan aspek lainnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Demikian iNews minggu ini, and always remember, people is our mission, connect with God and make disciples. Life in clarity. Banyak Tuhan kasih, angkat kedua tanganmu di mana engkau berada, supaya berkat Tuhan boleh turun atas kehidupanmu dan keluargamu pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Semua yang percaya kita katakan amin. Happy Sunday. God bless you.